warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama saya Tatang Putra dalam acara podcast Tong Kosong, media terpercaya termuka di Kabupaten Kerinci dan Kota Singapura. Baik, pada kesempatan kali ini di samping saya telah hadir Bang Fesdiamon, ya, dimana nanti kita akan mengenal lebih dekat siapa narasumber kita. Maka kita langsung untuk mengenal narasumber di samping kita yang sudah hadir di podcastnya Tong Kosong. Selamat siang Bang Pergas. Selamat siang Bung Tatang, Iya. dan pemirsa podcast Tong Kosong. Iya, betul. Ya, podcast yang mengedepankan kualitas intelektual dan moralitas. Nah, itu yang saya amati selama ini. Iya, terima kasih Bang Pergas. Maka saya mau hadir di sini karena mengedepankan dua hal itu. Tidak semata mengedepankan kepentingan yang sempit, tapi lebih kepada kepentingan yang besar, yaitu intelektualitas dan moralitas. Terima kasih Bang Pes. Terima kasih sama-sama sudah diundang di sini. Iya. Baik, mungkin banyak pemirsa nih Bang Fesdiamon yang belum kenal siapa ini Bang Fesdiamon. Ya, kalau mungkin bisa perkenalan nama atau dari mana? nama saya Fesdiamon. Iya. Saya dulu mantan aktivis mahasiswa dan sampai hari ini masih sebagai Aktivis, ya. dan pemerhati kebijakan pemerintah Iya. dan politik. Dan hari ini aktivitas saya yang biasa di wira swasta untuk aktivitas sehari-hari, aktivitas politik tidak terganggu dalam politik manapun. Iya. Tapi saya menjadi penting politik karena ini menyangkut kepentingan hajat orang banyak. Iya. Karena kita sebagai seorang aktivis dilatih untuk itu. Iya. Maka ketika kita sudah punya kemapanan dalam berpikir, kita harus menggunakan itu untuk kepentingan rakyat. Iya. Untuk kepentingan publik. Nah, makanya saya hadir di sini. Sekilas demikian. Kalau saya asal dari Hamparan Rawang, Iya. Sungai Pelung. Sungai Pelung, ya kan. Itu pemirsa. Jadi beliau adalah aktivis yang juga pemerhati, tokoh muda, intelektual yang memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pas dan relevan terhadap masyarakat. Mungkin andanya ada di situ. Iya. Oke, Bang Pes, untuk kesibukan sekarang selain daripada berbisnis, sekarang kita mungkin banyak juga masyarakat nih Bang Fesdiamon yang Ya. mungkin sulit untuk menyampaikan unek-unek ataupun permasalahan, ya. Ini bagaimana nih melihat hari ini atau saat ini di era modernisasi sekarang, bagaimana seorang Bang Fes memandang hal itu? Kalau aktivitas pertama tadi ini karena selain di wira swasta masih aktif di dunia sosial, Iya. kemudaan dan kemahasiswaan, masih bergabung dengan teman-teman mahasiswa. Ya, Karena saya ingin bagaimana idealisme iya, tetap dipertahankan, betul. tetap diperjuangkan oleh adik-adik. Iya, Salah satu kekurangan kita hari ini, iya, baik itu Kerinci ataupun Sungai Pelung, itu kurangnya aktivis yang punya daya kritis yang berkualitas. betul sekali. Kebanyakan mereka hanya sebatas menyindir-nyindir saja, Iya. tidak konkret dalam kritik. Ya. Sehingga banyaklah terjadi permasalahan-permasalahan di pemerintah yang berdampak kepada masyarakat itu semata-mata karena kurang ada ruang yang kosong, ruang demokrasi yang kosong di tengah masyarakat kita yang demokratis, tapi ada ruang yang kosong, itu ruang kritik. Iya, ruang kritik. Jadi memang itu yang kurang sekarang. Itu yang kurang. ya. Nah, maka saya harus kembali konsen kepada itu demi masyarakat dan peradaban kita yang martabat dan sejahtera. Betul sekali. Jadi itulah kegiatan hari-hari, tidak ada kegiatan di lain itu. Iya. Ya. Karena Bang Pes ini, pemirsa semua, ini kan luar biasa ya. Kalau di Kerinci Sungai Pelung, beliau mulai dari mahasiswa sudah menjadi aktivis, bahkan selesai dari mahasiswa di dunia tokoh muda Kerinci Sungai Pelung, ya. Dulunya sebelum pemekaran abang luar biasa aktif kami lihat. Ya. Jadi sekarang untuk pembangunan ataupun pemerintahan lah, katakan seperti itu. Bagaimana seorang Bang Fesdiamon melihat sekarang ini? Jadi di Kerinci ini entah apa penyebabnya, mungkin salah satu ada ruang yang kosong tadi. Iya. Ada dua hal yang terbalik terjadi. Iya. Ketika musim politik, Iya. mereka sangat kritis karena mereka uang tidak. Kritis Betul kan? sekali. Ya kritis sekali, tajam. Artinya kita tidak melakukan kualitas SDM Iya. masyarakat Kerinci, dan itu dibuktikan dengan IPM kita memang tinggi. Iya.
Tapi di saat pemerintahan berjalan, Iya. para kritikus ini malah politis. Malah politis ya. Malah politis. Iya. Malah politis. Sebenarnya pada saat pemerintah ini berjalan itulah mereka harus kritis. Iya. Bukan saat politis. Pada saat musim politik. Iya. Karena mereka akan mengatur ataupun memantau kinerja ya. Oh iya, Kinerja. kritik dibutuhkan pada saat pemerintahan berjalan. Iya. Politis dibutuhkan pada saat momentum politik. Iya. Bagaimana kita menentukan pemimpin, apalagi sebentar lagi kerinci mau pilkada. Kerinci mau pilkada, betul pemirsa. Kerinci mau pilkada 2024 Iya. dan saya sangat konsen kepada itu, mengamati itu. Bagaimanapun saya ini orang Kerinci. Iya. Meskipun secara administratif di Sungai Penuh, Kerinci ini milik kita semua. Ini sangat penting sekali generasi muda, teman-teman mahasiswa semuanya untuk kembali kepada kita perjuangan yang sesungguhnya, kapasitasnya. Jangan hanya pada saat momentum politik saja kita kritis, Iya. tetapi pada saat pemerintahan berjalan, semuanya seperti ya Dia masa bodoh kadang. tumpul, Iya, betul sekali ya. menjadi tumpul, Bung Tata. Iya. Makanya mahasiswa itu menjadi konsen kami para yang mantan-mantan aktivis mahasiswa. Bahkan kami bikin forum, ada mau bikin forum mantan demonstran Iya. Kerinci Sungai Penuh. Mau kami bentuk forum itu untuk kembali meyakinkan mahasiswa bahwa kapasitasnya hari ini hanya satu. Kata Bung Karno itu, ketika kamu bingung dalam menentukan arah revolusi, maka kembalilah kepada amanah penderitaan. Luar biasa. Jadi ini yang harus disadari oleh mahasiswa. Dia melihat peradaban di Kerinci, di Sungai Penuh ini seperti apa. Iya. Jangan cara pandang mahasiswa sudah seperti cara pandang politikus. Iya, betul. Dia menjadi meleset di situ. Saya kira itu. Baik pemirsa, itu tadi sedikit ya Bang Pes sudah mulai panasnya tentang melihat Kerinci dan Sungai Penuh ya. Tentu dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi ini menjelang tahun politik Ya, Bang Pes, ya. itu memang perlu sekali ya anak muda ataupun masyarakat Kabupaten Kerinci melek politik, Ya. karena nggak bisa. Bang Pes artinya ke depan nasib Kerinci dan Sungai Penuh akan baik apabila masyarakat mampu memilih pemimpin yang baik yang bisa mengeksekusi. Perlu disadari oleh pemuda terutama bahwa kita hari ini pemuda itu disebut pewaris tunggal. Iya. Dia tidak ada lagi pewaris selain itu. Maka apa yang kita tanam hari ini, maka itu yang kita tuai ke depan. Maka penting sekali pemuda itu dibekali dengan ilmu pengetahuan serta keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Iya. Jadi kalau pemuda hari ini masih diam, Iya. harapan kita pada hari ini adalah pada generasi milenial yang disebut sebagai generasi milenial. Bagaimana generasi milenial ini mendobrak ruang-ruang kosong tersebut. Wah. Ruang-ruang kosong tersebut menjadi terisi oleh generasi milenial yang berkualitas tinggi. Betul sekali. Dan ini tentu perlu ada diasah, dilatih sedikit mungkin, karena mereka kelak akan menjadi pemimpin kita semua. Ya, dan next hari ini itu menentukan masa depan. Iya, pasti ya. itu pasti begitu. Itu sudah pasti. Kalau Bang Pes melihat ini dinamika yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, katakanlah Bang Pes dari kacamata pemerhati Kerinci ini, ke depan sosok seperti apa yang dibutuhkan pemimpin Kerinci? Mungkin kita bisa gambaran secara umum Bang Pes, bagaimana ini? Sekarang Kerinci mau pilbuk tahun sebentar lagi Ya, pilbuk. Setelah pilek itu akan ada agenda pilkada di Ya. Kerinci. Maka untuk sementara ini banyak tokoh berbicara, ada pilbuknya belum terasa sampai ke grassroots. Betul. Karena kita ingin menunggu pilek dulu. Iya. Hasil pilek itu juga cukup menentukan. Ya. Tapi sampai hari ini ada juga kandidat-kandidat yang bermunculan untuk mensosialisasikan diri. Betul. Itu sah-sah saja. Tapi yang paling penting bagi saya, siapapun itu orangnya, yang penting dia mengetahui persoalan Kerinci. Pertama dulu, jangan orang yang tidak tahu persoalan Kerinci, itu jangan. Iya. Karena apa yang mau dilakukan? Ya. Kalau ukuran niat, bagaimana kita mengukur niat? Alat ukurnya itu adalah pengetahuan. Betul. Betul sekali. Jadi kalau ada orang ingin berniat, misalnya berniat sholat, tapi dia tidak tahu cara sholat, maka dia tidak akan melakukan sholat, niatnya tidak terwujud. Betul. Maka niat itu perlu ilmu pengetahuan. Maka penting bagi banyak kandidat yang muncul hari ini punya pengetahuan tentang persoalan yang fundamental di Kerinci.
soal infrastruktur, soal pertanian, soal ekonomi, soal pendidikan, segala macam, ya, pariwisata, budaya, agama, banyak sekali yang harus di dalam dikuasai oleh salah satu calon bupati. Sampai hari ini kalau saya mengamati, kalau yang sosialisasi banyak itu hanya ada 3 orang. 3 orang yang menurut saya punya kapasitas pengetahuan untuk menunaikan yang baiknya. Pertama ada Boy Edward, ketua Partai Golkar. Kemudian ada Monadi yang punya pengalaman politik beberapa kali tempur. Tentu beliau sudah punya referensi cukup banyak. Apa yang menjadi kebutuhan itu soal pertanian dan lain-lain yang isu beliau angkat. Kemudian ada Bang Fadli Surya, DPRD Kabupaten Provinsi. Dia punya asbab untuk mengetahui Kerinci, karena dia datang sini. Apalagi Bang Boy Edward, beliau salah satu unsur pimpinan dan ketua partai. Sampai hari ini 3 ini yang saya yakini kalau punya semua punya pengetahuan tentang Kerinci. Tinggal siapa yang berpeluang, itu konstelasi ini bisa saja berubah pada saat pileg. Mungkin nanti sekarang hari ini kan ini mereka Golkar, PAN 2, ya betul sekali. Calon dari PDIP tidak muncul, calon dari Demokrat tidak muncul, calon dari Nasdem misalnya tidak muncul. Karena apa? Karena menunggu momentum pileg. Kalau mereka sudah cukup punya kapasitas untuk muncul hari ini, tidak perlu menunggu pileg. Apalagi Bang Boy Edward dia ketua partai, Bapak Fadli Surya dia anggota DPRD, dan Bang Monadi juga mantan politisi dan pernah maju ya. Bang Monadi pernah maju di Bupati Kerinci sebelum 2019 ya. Pernah maju, itu rekor mereka tidak diragukan lagi secara politik. Kalau yang lain ini saya pikir hanya menunggu pileg. Bisa saja misalnya seperti komposisi caleg provinsi ini nanti menjadi bupati yang tidak ada partai yang tidak punya kandidat, misalnya Nasdem. Untuk hari ini tidak punya kandidat bupati ya. Tidak, mereka concern kepada pileg dan tingkatannya. Bisa jadi pada setelah pileg melihat perolehan suara di DPRD kabupaten, mereka punya tokoh. Apalagi mereka berhasil menghantarkan DPRD provinsi dapil kita dari Partai Nasdem. Saya lihat di Partai Nasdem juga banyak tokoh-tokoh yang ini hebat-hebat semua yang maju, dan saya yakin mereka dapat 1 kursi seperti Pak Haji Salman dan ada yang lain. Itu saya pikir kalau mereka ini duduk seperti Pak Salman, kalau Pak Haji Salman, kalau beliau duduk, beliau menjadi barometer politik dalam suatu komunitas tertentu. Minimal Partai Nasdem dan komunitas beliau, karena beliau terpilih. Bisa saja keinginan partai untuk menarik beliau sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. Itu bisa saja. Begitupun di partai lain, maksudnya PDI Perjuangan punya tokoh-tokoh sentral di kabupaten yang nanti terpilih pada waktu pileg, itu menjadi salah satu tambahan calon, tambahan referensi masyarakat. Tambahan dari tiga besar ini yang muncul hari ini. Itu yang saya perhatikan, makanya masyarakat pemuda terutama aktivis mahasiswa bedahlah semua orang ini dengan sangat cermat. Pengetahuannya itu alat ukurnya. Kalau orang tidak punya pengetahuan, hanya punya niat saja, itu pekerjaan yang sia-sia. Iya, betul sekali. Itu pemirsa podcast kosong kali ini seru sekali ya. Kita lihat Mampes ini membuka cakrawala kita berpikir bahwa masyarakat Kabupaten Kerinci 2024 jangan nanti salah pilih kalau gitu ya. Memang harus ada kajian track recordnya. Kalau rekam jejak ya. Anda sudah berbuat apa atau apa yang sudah dibuat? Anda sudah berbuat apa, itu harus kita kembalikan kepada kapasitasnya. Anda sebagai pengusaha sudah berbuat apa? Anda sebagai anggota DPR sudah berbuat apa? Nah, jadi tidak serta-merta dia harus berbuat tidak sesuai dengan kapasitasnya. Atau abang punya pandangan ada nggak calon yang memang hari ini di Kerinci itu yang mungkin nanti bisa-bisa saja ya muncul di detik-detik terakhir kan, ketokohannya dinamika yang bisa dari luar daerah, dari luar daerah langsung pulang. Itu bukti mereka merasa sangat memiliki Kerinci. Betul. Dan itu harus kita apresiasi tinggi. Jangan disia-siakan calon-calon yang muncul dari daerah. Ini tokoh kita semua dari luar daerah. Pasti mereka ada kecintaan yang luar biasa terhadap Kerinci dan ingin berbuat.
Hanya mungkin persoalannya mereka tidak paham Medan saja. Ya kan, karena mereka tinggal di luar. Itu aja biasa dalam persoalan politik itu biasa. Masih ada waktu Masih ya ada waktu untuk mengembangkan diri, mengetahui persoalan kerinci. Kalau kemudian niat baik untuk membangun kerinci itu masih sangat panjang. Ya, apalagi nanti kita pilih dulu ya Pak. Ya, pilih dulu Di 2024. Ya, syukur-syukur nanti ada calon alternatif dari kalangan muda, mahasiswa, calon independen. Betul. Ya, mau datang dukung dengan KTP 3.000. Misalnya ya, calon independen. Calon independen alternatif. Ya. Boleh saja, itu ruang bagi kita demokrasi, sangat terbuka. Iya. Jadi yang penting kuncinya dia tahu persoalan. Persoalan kerinci ini memang harus paham betul. Dia harus paham semua persoalan kecil dari pertanian dari ujung sampai atau timnya sana. Iya, Sana. betul sekali. Karena kultur wilayah kita Bang Fes sangat luar biasa luas Pak. Luas. Apalagi ya Bang kan lihat juga ini ada kayu aro dengan pertanian, ada di tengah, ada sampai ke hilir juga. Ini memang perlu pemimpin yang memang pemikiran, pengalaman, rekam jejaknya. Karena tidak bisa sembarang orang ini Bang menyerahkan nasib 200 lebih mata pilih ya, mata pilih dan masyarakat Kabupaten Kerinci yang majemuk sekali. Iya, makanya perlu tokoh sentral yang bisa menggabungkan semuanya ini. Persoalan kerinci ini itu tidak lain hanya persoalan pemekaran dan dulu. Iya betul. Bagaimana mengakomodir kepentingan ini? Iya. Apalagi sekarang kita sedang moratorium pemekaran. Iya. Nah, makanya perlu juga kita berpikir karena yang untuk kita perlu orang untuk jadi anggota DPR RI juga perlu. Iya betul. Nah, untuk memikirkan persoalan pemekaran kerinci hilir ini yang sedang moratorium. Betul. Baik pemirsa, mungkin itulah luar biasanya Bang Pes tadi menyampaikan ya bagaimana memang perlulah adanya rekam jejak ataupun dasar ya ataupun katakanlah pendidikan politik untuk kita semua bahwa memang perlulah mempelajari karena kerinci ini luar biasa Bang. Walaupun dia berada di ketinggian ya, dia memiliki alam yang luar biasa, pariwisatanya luar biasa, potensi alamnya luar biasa Bang. Memang perlulah pemimpin yang di 2024 nanti harus mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, mulai kita menjejakinya gitu. Mungkin sebagai closing statementnya Bang Fes ini, Bang Fes, bagaimana terhadap masyarakat Kabupaten Kerinci? Silakan. Nah, kepada masyarakat Kabupaten Kerinci, terutama kepada generasi muda, cintailah daerahmu, wilayahmu, seperti kau mencintai dirimu. Bagaimanapun engkau lahir dari tanah itu dan insya Allah engkau akan dimakamkan. Maka jangan kau sia-siakan sejengkal tanahmu dirampok oleh kekuasaan yang zalim. Maka dari itu pada momentum politik adalah momentum jihad untuk menentukan pemimpin kita ke depan. Hati-hati dalam memilih pemimpin, mendukung pemimpin. Jangan hanya persoalan uang saja kita semata-mata menjual kepala kita untuk memilih pemimpin. Mudah-mudahan dengan niat yang baik sama-sama kita luruskan Kerinci ke depan menjadi peradaban yang sejahtera dan merdeka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, itu tadi closing statement dari Bang Pes yang tentang bagaimana kita harus menjadi pemimpin ataupun menjadi pemilih yang baik ya ataupun bagaimana ke depan Kerinci bisa sejahtera dan tentunya masyarakat juga yang senang dan masyarakat Kota Sungai Penuh juga. Nah, bagaimanapun Kerinci itu adalah Kota Sungai Penuh juga adalah bagian dari Kabupaten Kerinci. Dan masyarakat yang menonton media kami ini, terima kasih atas kesempatannya bisa mampir di sini, Bang. Bang Fes Diamond ya, luar biasa. Selamat. Mungkin di kegiatan berikutnya kita bisa mampir lagi di sini menemani bincang-bincang kita. Karena belum berpikir memang perlu ada Bang Fes ya. Nah, ini podcast ini salah satu mengisi ruang yang kosong tadi. Oke, terima kasih pemirsa podcast Tongkosong Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Saya Tatang Putra dan Bang Fes Diamond undur diri dari podcast Tongkosong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dulu Bang, sekali lagi.